Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Ada Bu Ervita. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang ketika masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Baik. Tadi Ibu bilang ada seorang siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apa itu sudah menelusuri penyebab dari masalah Ibu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang. Jadi membuat anak tersebut malas membaca dan akhirnya malas mengikuti pelajaran saya, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ada pada murid Ibu tersebut? Tentunya saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu, seperti murid lainnya. Kalau begitu, kira-kira ini apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkat motivasi belajar murid Ibu? Mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik ya Bu, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi Bu, hal yang mungkin akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat mengikuti pembelajaran saya Bu. Baiklah, kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi saya itu pernah menerapkan metode dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya dengan berkelompok. Jadi siswa menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode Ibu itu? Menurut saya antara 8 sampai 9 sih, Bu. Baiklah, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan ice breaking mungkin ya Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara saya mengajar dengan yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut itu, Bu? Yang akan membantu saya menyusun rencana ini bisa kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikannya pada wali murid, Bu. Kira-kira berapa lama itu, Bu, yang Ibu butuhkan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sih, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Kemudian nih, Ibu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode yang menarik, sehingga kehadiran saya mungkin akan dirindukan oleh murid saya, Bu. Bagus, baik Bu.
Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari sekolah sih Bu, dukungan dari kepala sekolah juga sudah, mungkin dukungan internal dari diri saya sih Bu, bisa konsisten gitu melakukannya. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Saya ingin mendengarkan hasil dari rencana aksi Ibu ke depannya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapin sekarang ini Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, makasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baiklah Bu, lanjut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hai Bu Mel, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Mel. Maaf Bu mengganggu. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin sedikit berbincang-bincang nih. Kebetulan saya ada waktu Bu. Baik Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada perbincangan kita hari ini? Gini loh Bu, saya mau sharing sedikit sama Ibu. Saya kan mengajar kelas 2. Nah, di kelas 2 itu ada salah satu murid yang hiperaktif bener Bu. Jadi dia itu bukan masalah yang nakal, cuma kalau di kelas itu dia sering banget kehilangan fokus ketika belajar. Ya. Yang kemudian dia masalah ngajak ngobrol temannya, jadi otomatis temannya terganggu. Nah, dia itu sering banget ngobrol di waktu yang tidak tepat. Waktunya saya sedang menjelaskan Bu, malah dia asik ngobrol dan suka jalan-jalan di kelas, jadi dia nggak bisa anteng. Jadi saya tuh bingung loh Bu. Baik, Ibu memiliki seorang siswa yang bisa dikatakan hiperaktif ya Bu, memiliki energi lebih lah. Dia sebetulnya tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu belajar dan senangnya mengajak teman ngobrol, suka jalan ke sana kemari ya Bu, sehingga temannya merasa terganggu. Seperti itu, betul Bu? Betul Bu, tepat seperti itu. Nah, sekarang apa harapan Bu Mel setelah kita selesai coaching ini? Bisa sedikit Bu Mel jelaskan? Jadi Bu, saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi hari ini Bu. Ya, harapan yang sangat mulia ya Bu Mel. Ibu ingin membantu murid tersebut menemukan solusinya. Menurut Bu Mel nih, murid dengan fokus yang baik idealnya itu seperti apa? Jadi Bu, saya sangat berharap nih setelah jadi menurut saya murid yang memiliki fokus yang baik itu dia paham posisi dia di saat itu, sadar apa yang harus dia lakukan Bu di saat dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dia bisa fokus dengan melaksanakan sesuatu yang dikerjakan dalam pembelajaran. Begitu menurut saya Bu. Ya. Saya setuju sekali Bu dengan pandangan Bu Mel tentang kondisi ideal murid yang memiliki fokus yang baik. Selama ini nih, apa saja yang telah Ibu Mel lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Selama ini sudah melakukan dengan cara ketika dia melakukan hal yang tidak seharusnya saya ingatkan. Kemudian dinasehati, saya jelaskan, kamu ini mengganggu temannya. Loh, seharusnya tidak boleh, tapi dia lain hari ketika pertemuan di kelas tersebut akan terulang lagi. Begitu Bu, pada saat dinasehati, iya, tapi lain hari terulang lagi. Dampaknya belum begitu signifikan deh Bu. Baik Bu Mel,
Sebenarnya sih langkah-langkah yang telah Ibu lakukan dari menasehati, mengingatkan, menegur sebetulnya sudah benar sih Bu, tapi ternyata dampaknya belum begitu signifikan ya Bu. Berarti nih ada hal lain yang perlu Ibu lakukan, begitu Bu? Apa mungkin menginteraksikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran saya, Bu? Ya bisa jadi sih Bu, jadi dengan pembelajaran sosial emosional anak bisa menumbuhkan kesadaran diri. Mungkin ada alternatif lain Bu? Apalagi ya, Bu ya? Oh iya, Bu, saya belum pernah memanggil dia secara empat mata. Mungkin suatu hari saya dapat memanggil dia, kemudian saya terapkan segitiga restitusi. Saya jadi kepikiran itu, Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi. Menurut Ibu apa ya fungsinya? Agar anak tersebut menyadari kesalahannya dan punya tanggung jawab untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, Bu. Saya setuju sekali sih Bu, segitiga restitusi bisa Ibu jadikan solusi. Nah dari alternatif-alternatif yang Ibu lakukan yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, melakukan segitiga restitusi, apa ada langkah lain yang bisa Ibu lakukan? Oh iya, saya kepikiran begini Bu, melihat dari ciri luarnya itu dia sepertinya gaya belajarnya kinestetik ya. Saya malah kepikiran dengan memberikan dia kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif learning Bu. Saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti dia bisa menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik gitu loh Bu. Wah, ide yang bagus nih Bu. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu ya Bu. Secara Iya Bu. detailnya gimana? Jadi selama ini saya kurang memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar Bu. Belajar kinestetik ya Bu. Mungkin saya bisa menerapkan metode mix and match. Jadi dia bisa belajar dari meja ke depan untuk mencocokkan jawaban dari pertanyaan yang saya siapkan. Kemudian menerapkan kelas outdoor seperti itu Bu. Oke Bu, jadi Ibu akan memfasilitasi dengan metode mix and match atau kelas outdoor seperti itu ya Bu. Nah dari alternatif-alternatif yang Ibu berikan, langkah mana nih yang kira-kira memiliki peluang besar untuk dijadikan solusi dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa yang memfasilitasi gaya belajar kinestetik itu Bu ya. Jadi Bu Mel akan melaksanakan pembelajaran aktif learning ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi proses, kelas outdoor ya. Iya Bu. Kira-kira apa saja yang siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana aksi ini Bu? Yang akan saya libatkan tentunya anak tersebut, kemudian teman sekelasnya Bu, terus rekan sejawat sesama guru kelas 2. Jadi bisa berbagi trik-trik menghadapi anak tersebut Bu, supaya mereka juga mengerti dan bagaimana menghadapi anak yang seperti itu. Berarti nanti Ibu akan melibatkan murid, rekan sejawat, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Berarti di pertemuan pembelajaran saya berikutnya, minggu ke depan yang sudah aktif Bu, karena ini pembelajarannya baru Bu ya, ajaran baru, tahun baru. Jadi minggu depan kita sudah aktif Bu. Wah, mantap sekali Bu Mel. Saya dukung rencana Ibu. Semoga rencana aksi Ibu ini bisa berjalan lancar, tetap semangat, tetap optimis. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan ini, saya ingin mendengarkan hasil dari rencana aksi Ibu ini ya. Baik Bu, mohon doa dan supportnya Bu ya. Iya. Baik, sepertinya sudah cukup Bu. Alhamdulillah, saya sudah punya gambaran nih untuk apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.